Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui Yesus. Itulah fakta yang diberitahu oleh Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang mengandung kuasa dan janji, ya, yang menyertai kehidupan orang yang percaya, yang menjadi pedoman orang percaya untuk mengenal Allah dengan benar. Alkitab satu-satunya firman Allah mengandung janji, baik hidup di dunia yang sementara ini yang penuh dengan pergumulan maupun hidup kekal yang akan datang. Semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi berbahagialah engkau yang percaya kepada Kristus. Alkitab menjanjikan engkau pasti diselamatkan, engkau pasti masuk surga. Inilah fakta di dalam Alkitab. Dan masih banyak lagi fakta-fakta unik di dalam Alkitab yang akan kita saksikan dalam video berikut. Walaupun beberapa kelompok orang yang mengatakan berulang-ulang, ya, seperti kaset rusak, bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, tetapi ketika ditanya mana aslinya, semua bengong dan tidak tahu bicara apa-apa. Semua bengong seperti keledai liar, bingung, tidak bisa lagi berkata apa-apa karena mereka tidak bisa menunjukkan Alkitab yang kata mereka asli, lalu yang sekarang telah dipalsukan. Wow, puji Tuhan. Kali ini kita akan menyaksikan fakta-fakta unik dalam Alkitab yang masih banyak tidak diketahui oleh orang Kristen. Ini dia 30 fakta tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab adalah buku paling laris di dunia. Yang kedua, sekitar 50 buku Alkitab terjual setiap menit. Bukan hanya itu, saudara. Ya, belum termasuk yang di-download ke smartphone atau laptop, ya, dalam berbagai macam terjemahan. Termasuk kemarin dalam terjemahan Minang yang ya diminta untuk dihapus itu, ya. Yang ketiga, di RRC atau Republik Rakyat Cina, dalam 100 tahun terakhir Alkitab terjual sebanyak 350 juta jilid. Wow, ini kan negara komunis, ya. Tetapi perhatikan, di sana Alkitab sudah terjual 350 juta jilid. Wow. Berarti di sana Alkitab sedang diminati. Walaupun masih ada kita dengar penganiayaan terhadap orang percaya, tetapi saya percaya banyak orang-orang China yang sedang meminati Alkitab karena Alkitab memang memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, bahkan ada kuasa yang memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lanjut. Yang keempat, Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang yang berbeda dengan berbagai profesi, ya. Walaupun yang menulis Alkitab ini ada sekitar lebih dari 40 orang yang berbeda dengan berbagai profesi, tetapi yang uniknya bahwa di antara kitab-kitab ini semuanya sinkron. Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan akan datangnya Mesias, lalu perjanjian baru menggenapi bahwa Mesias itu telah datang dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Semuanya sinkron. Tidak ada yang tidak sinkron antara PL dan PB. Padahal yang menulis lebih dari 40 orang, bahkan memiliki latar belakang yang berbeda. Wow, dahsyat.
Yang kelima, Alkitab ditulis dari 3 benua. Wah, bukan hanya orang yang berbeda, profesi yang berbeda, tapi benuanya juga berbeda. Ada dari Asia, ada dari Afrika, dan ada juga dari Eropa. Tetapi semuanya sinkron. Kalau bukan kuasa Tuhan, kuasa siapa lagi coba? Yang keenam, Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Sudah 40 lebih orang yang tulis dengan profesi yang berbeda. Ada di 3 benua. Bahkan itu ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Tetapi yang uniknya, di antara kitab-kitab ini tidak ada yang berseberangan. Semuanya sinkron menuju kepada satu titik, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan, siapa coba? Yang ketujuh, kata Bible berasal dari bahasa Yunani, Biblia yang artinya buku-buku. Yang kedelapan, Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, dan 27 perjanjian baru. Yang kesembilan, Alkitab terdiri dari 658.545 kata, dan membutuhkan waktu lebih dari 70 jam untuk membacanya sampai habis. Sepuluh, Alkitab terdiri dari 1189 pasal dan 31.102 ayat. Perjanjian Lama ada 929 pasal dan 23.145 ayat. Sedangkan perjanjian baru ada 260 pasal dan 7.957 ayat. Alkitab saat ini telah diterjemahkan ke lebih dari 6.000 bahasa. Belas, kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Kitab terpanjang di Alkitab adalah Kitab Mazmur, dan kitab terpendek dalam Alkitab adalah 2 Yohanes. Mazmur 118 adalah pasal yang terletak persis di tengah-tengah Alkitab. Ada 594 pasal masing-masing sebelum dan sesudah Mazmur 118. Ya. Apabila seluruh pasal Alkitab dijumlahkan di luar Mazmur 118, seluruhnya berjumlah 1.188 pasal. Mirip dengan angka 1188, Mazmur pasal 118 ayat 8 juga merupakan ayat yang terletak di tengah-tengah Alkitab. Wow, dahsyat ya. Bunyinya,
lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Itulah pasal Mazmur pasal 118 ayat 8 tadi ya. Sebelum Mazmur 118, Mazmur 117 adalah pasal terpendek dari Alkitab. Setelah Mazmur 118, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang di Alkitab. Berarti yang di tengah-tengah tadi Mazmur 118. Pasal terpendeknya Mazmur 117, tetapi pasal terpanjangnya Mazmur 119. Unik bukan? Di Alkitab terdapat 1260 janji, 6468 perintah, lebih dari 8000 prediksi. Alkitab juga memuat 3268 nubuat yang sudah digenapi, 3140 nubuat yang belum digenapi, dan 3294 jumlah pertanyaan. Terjemahan Alkitab pertama kali ke bahasa Inggris dipelopori oleh John Wycliffe dan diselesaikan oleh John Purvey pada tahun 1388. Ya, nama-nama John ini memang sangat diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Pencetakan Alkitab dengan mesin cetak pertama kali dilakukan oleh Johannes Gutenberg pada 15 Agustus 1456. Bab 3. Kalimat pertama di Alkitab adalah pada mulanya. Kata terakhir yang tertulis di Alkitab adalah amin. Wow. Pada mulanya dan terakhir amin. Unik ya. Kelima, kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Amin. Kata Kristen hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab. Kitab Ester dan Kitab Kidung Agung adalah kitab yang tidak pernah menyebut kata Tuhan. Kata terpanjang di Alkitab adalah Maher Salal Hasbas yang ditemukan di Yesaya 8 ayat 1.
Dalam 260 pasal Perjanjian Baru, kedatangan Yesus kedua kali ditulis sebanyak 318 kali. Berarti lebih banyak janji kedatangannya yang kedua kali dibanding jumlah pasal Perjanjian Baru. Alkitab adalah buku yang paling luar biasa. Marilah kita baca setiap hari sambil belajar menjadi pelaku firman. Amin. Oke, puji Tuhan. Semoga video ini memberkati saya dan saudara, dan jangan pernah ragu. Alkitab adalah firman Allah yang mengandung kuasa dan janji, memberikan hidup kepada setiap orang yang membaca dan mempercayainya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang dijaga oleh Allah, yang dituntun oleh Allah sampai hari ini. Walaupun telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, walaupun ditulis oleh lebih dari 40 orang, walaupun ditulis dalam kurun 1500 tahun oleh orang-orang yang berbeda, bahkan di benua yang berbeda, tetapi Alkitab selalu sinkron dan merujuk kepada satu titik, yaitu hidup yang kekal, pengampunan dosa, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti diselamatkan. Shalom, salam sejahtera, sampai jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Shalom.